Allah menciptakan neraka. Boleh nggak seseorang itu beribadah dan berdoa karena takut neraka atau mengharap surga? Seperti itu, Ustaz. Boleh. Tadi yang ditanyain sama Tung itu sama. Boleh berharap masuk surga, tapi ingat ya, itu nilai itu Terlalu tinggi, Pak itu tertinggi sudah. Astagfirullah. Kalau nilai tertinggi berarti harus menghadapi ujian di dunia itu juga Tinggi. sulit pasti. Seperti itu. Nah, sulit ini harus lulus, bukan sulit itu hanya ngadepin aja, ngadepin sulit. Enggak, harus lulus. Sebaiknya gimana jadinya, Ustaz? Nah, yang mana ini yang mau ditanya? Misalnya kan semua pengen Ustaz. Boleh, sebenarnya boleh. Makanya kalau di kalimat kita doa diajarkan oleh Rasulullah atau diajarkan oleh Allah, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ya, itu jelas itu. Diberi kebahagiaan dunia dan kebahagiaan akhirat. Kenapa ada dunianya? Kenapa ada akhiratnya? Nah, ini hati-hati. Karena pada saat seorang itu melakukan dunia tok, dia nggak akan bisa dapat akhirat. Dunia bukan karena Allah, dia bekerja ya kerja aja untuk makan, untuk ini, untuk itu, untuk ini. Kalau dapat uang ya hambur-hamburin, dapat uang ditimbun, tapi untuk anak, istri, cucu disimbun aja diem gini. Padahal uangnya juga belum tentu itu halal, mamanya seperti. Nah, itu mengejar dunia aja, dia nggak akan dapat akhiratnya. Mohon diberi kebahagiaan dunia dan mohon diberi kebahagiaan akhirat. Kebahagiaan akhirat ini sebenarnya akhirat ada dua. Surga dan neraka. Neraka dan surga. Allah mengajarkan, Rasulullah Muhammad SAW mengajarkan kebahagiaan akhirat. Berarti ini adalah surga. Oh. Kalau mohon diberi kebahagiaan dunia dan akhirat, berarti yang harus kita lakukan itu mirip. Kalau ingin diberi kebahagiaan, turuti perintah Allah. Kalimatnya ringan aja. Pertama kali belajar mengetahui atiullah wa rasul. Taatlah kepada Allah dan Rasul. Taat pada Allah berarti kerjakan perintah Allah yang ada dalam Quran. Taat pada Rasul adalah kerjakan apa yang dikerjakan dalam sunnah Rasulullah. Itu aja. Nah, di situ nanti di breakdown banyak. Di breakdown, jadi tidak beribadah untuk diri sendiri, sholat sendiri atau jamaah, tapi untuk diri sendiri. Tapi dia punya istri, punya anak, dia nggak mau kerja, malas, yang penting dia di masjid. Tidak boleh seperti itu. Dia hanya untuk diri sendiri. Lah ngapain kamu itu nikahin wanita lain, kan gitu? Nggak ada tanggung jawabnya, nggak bisa. Berarti dia dolim kepada dirinya sendiri karena tidak menafkahi istrinya. Dia nggak mungkin dia bisa menjaga dirinya dari neraka. Padahal untuk mencapai kebahagiaan dunia dan akhirat, dia di dunia itu mengerjakan yang namanya taat kepada Allah dan Rasul. Oke. Taat dengan niat lillahi ta'ala. Taat istilahnya. Jadi istilahnya kalau orang itu tidak hanya hafalan saja, tahu ilmunya, tapi dikerjakan. Taat sama seperti Rasulullah. Jadi di titik itulah mulai nanti dia dinilai oleh Allah Ta'ala dengan keluarga, dengan anak, bagaimana dia ngasih rezeki, mau yang biasa, mau yang kurang, atau mau yang lebih, atau sangat lebih. Dia pada saat kurang ya biasa kepada istrinya, pada saat dia diberi lebih oleh Allah Ta'ala rezeki, ya biasa sama istrinya, tetap diajarkan untuk dekat sama Allah Ta'ala. Nah, orang yang seperti ini sulit mencari. Sangat sulit mencari. Kenapa? Ya karena memang untuk taat kepada perintah Allah itu memang sulit. Makanya kalau berdoa mohon dimudahkan segala urusan dunia dan akhirat itu karena apa? Karena lebih di bawah dari mohon diberi kebahagiaan dunia dan akhirat. Oh. Itu di bawahnya grade-nya. Boleh doa itu diwujudkan, tapi kan tidak minta surga. Walaupun itu kebahagiaan akhirat, tapi kebanyakan orang tidak paham bahwa untuk menjadikan akhirat bahagia itu masuk surga dan ujiannya pasti banyak. Seperti itu. Lanjut Ustaz. Yang kemudian sering dengar para Ustaz ngendiko itu, habis itu matikanlah kami dalam keadaan husnul khotimah. Boleh nggak Ustaz? Boleh. Tapi kok saya deg-degan kalau doa begitu? Boleh, karena meninggal husnul khotimah itu kan
bukan dosanya hilang. Apa itu jadinya Pak Ustaz? Meninggal pas sholat itu kan baik. Oh gitu. Meninggal pas ngaji kan baik. Dosanya belum diampuni gitu. Ya belum kan belum selesai. Kan dia masih punya dosa. Itu kan doa dalam keadaan yang baik. Jadi Kan tidak gitu. otomatis kalau orang rajin baca Quran, terus dosanya dihapus. Tidak otomatis gitu ya Pak? Enggak. Nih Ustadz, ada titipan Insyaallah. pertanyaan nih, Ustadz tentang dosa. Dia mengatakan Allah tidak butuh sholat hambanya, Allah tidak butuh puasa hambanya. ayat itu. Ya. Tetapi kenapa kita disuruh bertobat sama Allah? Kenapa Allah menghukum kita atas yang tidak Allah butuhkan? Sementara saya jawabnya cuman karena tidak taat perintah Allah aja. Sebaiknya jawabannya apa tuh Ustaz? Sebenarnya memang Allah tidak butuh ibadah itu kan, jangan kalau orang itu gini loh, Ci. Kalau orang Jawa bilang ngatok itu apa ya? Cari muka. Carmuk. Cari muka. Jadi ibadahnya itu hanya cari muka ceritanya. Paham ya? Puasanya hanya cari muka biar kelihatan dia ibadah, biar kelihatan dia puasa. Tetapi kerjakan perintah Allah dan taat pada Allah Ta'ala itu betul-betul karena Allah. Perintah berarti Iya, ya, perintah. mentaati perintah. Iya. Saya kasih contoh umpamanya, seorang umroh atau seorang haji. Iya Pak Ustaz. Itu pada waktu dia mau umroh itu sudah punya niat dia. Datang ke sana umroh, doa agar kasusnya itu tertutupi. Iya benar. Rata-rata begitu. Doa agar tidak kena KPK, doa agar dapat ini, dapat itu. Itulah ibadah yang tidak diinginkan oleh Allah Ta'ala. Allah seperti itu. Dapat jabatan. Dapat jabatan dan sebagainya itu. Nah itu. Makanya Allah bilang, iya, Allah menceritakan Bapak. Bapak mengingatkan saya Iya. akan Nah, dosa-dosa ini Pak. Aduh. karena ada orang yang tidak seperti itu. Dia sholat karena Allah, dia puasa karena Allah, dia baca Quran karena Allah, dia mohon ampun karena Allah, ngerti dia salah, dia bersyukur karena Allah sudah memberikan. Nah, di titik inilah Allah suka dengan ibadahnya, karena orang ini tertib, semuanya dilakukan lillahi ta'ala. Nah, yang inilah yang Allah suka, yang akhirnya diberikanlah sebagian harta dikit, lama-lama akan menjadi titik tertentu nanti. Itu cara Allah Ta'ala. Makanya Allah Maha memberi rezeki itu salah satunya itu. Makanya harus hati-hati di titik itu. Makanya kenapa harus ada neraka, ya karena seperti itu. Mohon ampun pun belum tentu pohon ampun itu bisa diterima oleh Allah Ta'ala kalau dia memang tidak sungguh-sungguh. Makanya kita harus memahami neraka itu ada. Bagaimana kita itu meladenin ujian demi ujian yang ada di dunia ini. Tetap ada kita dalam meladeni ujian itu, ada di relnya Allah. Belajar terus menerus. Kalau kita doanya udah ngeri, tadi ngeri gimana? Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Itu sudah jelas. Sudah sangat jelas bahwa kita meminta siapkan diri kita untuk menghadapi ujian demi ujian. Ada Nomor satu, konsekuensinya ya Pak Ustaz? ya ada lah. Mana ada mulus terus? Nggak ada mulus terus, itu nggak ada. Harus menjaga amanah itu berat. Wah, itu berat sekali. Baru ketemu istri aja udah berat Pak. Karena istri amanah kan? Apa? Istri amanah kan, menjaga amanah kan? Hah? Harus disyukuri nggak tuh Jin? Kalau tung itu istri itu bukan amanah, dia nggak perlu menjaga, biarin aja. Karena kalau deket-deketan terus perang terus. Jadi, Nggak gitu sih Pak Ustaz. daripada banyak dosa, yang penting kabur aja lah. Karena udah besar. Apa aja nih? Haji. Disyukuri nggak Ji? Yang ditambah. Jadi insya Allah seperti itu. Kita harus hati-hati. Tetap Allah itu akan menjadikan orang Muslim yang tidak taat akan masuk neraka. Kalaupun ada bukan semua ya istilahnya, kalau ada umatnya Rasulullah Muhammad SAW yang masuk surga, itu pasti terpilih. Karena kalau ada seseorang Muslim
Ya, di beberapa ayat diceritakan kalau seorang muslim pada saat nyawanya sudah di tenggorokan kemudian dia tobat atas perbuatan syirik, tobatnya tidak diterima oleh Allah Ta'ala. Kenapa? Kenapa Pak Ustaz? Kenapa? Belum sempat Karena mengaplikasikan. iya, karena dia pada saat tobat, orang itu harus mengamalkan tentang tobatnya dia. Makanya tidak diterima oleh Allah Ta'ala, jelas. Berarti orang yang melakukan perbuatan syirik atau musyrik, itu hati-hati. Bisa aja memang dia tidak masuk surga. Karena jelas itu. Jadi tidak diterima orang yang melakukan hal-hal yang syirik atau musyrik. Dan kemusyrikan bukan hal-hal yang hanya dukun aja yang kita omongin, enggak. Hanya orang-orang yang berkiblat pada itu, enggak. Kemusyrikan itu sangat banyak sekali. Kita meyakini obat dari dokter itu penyembuh, itu musyrik. Satu itu. Kita meyakini atasan kita yang membantu kita sehingga kita itu bisa hidupnya seperti bahagia, itu musyrik. Kita mengakui gedung itu bisa berdiri kokoh, jalan layang itu bisa berdiri kokoh itu karena jabatan saya, itu syirik. Orang muslim yang seperti itu biasanya dia lupa, dia tidak akan bertobat. Rata-rata 50% lebih dari 50%. Bagaimana dia mau tobat wong tidak tahu? Tidak tahu. Karena jarang sekali guru-gurunya dia memberikan masukan atau menasehati, jarang. Karena guru-gurunya dia kalau udah dikasih amplopan tebelnya sekian itu 100.000 udah pusing ya udah. Jadi udah paham, mudah-mudahan sukses. Baik semua. Iya, baik semua. Mudah-mudahan sukses terus, proyek ada, ini ada. Iya, benar. Nah, itu kan kepalanya besar itu. Nah, inilah yang harus kita ketahui. Kita harus hati-hati. Berjalan di muka bumi ini banyak sekali ujian. Satu langkah ujiannya banyak. 2 langkah, 3 langkah, atau sekian tahun ujiannya pasti banyak. Tuh, ujianmu di mana? Umpamanya di istrimu sama anakmu. Kenapa istrimu itu kadang-kadang sering marah sama kamu? Kenapa anak-anakmu itu banggil sama kamu? Selesain ujian itu. Haji C umpamanya bingung sekali kalau udah ketemu sama istrinya, kalau udah dibilang, ayah kenapa ya seperti itu, aku nggak mau ditinggal sendiri sekarang ya, pusing sekarang kalau udah begitu. Wah, kan saya yang pusing itu malah yang ngajak Haji C malah terusan, ya kan? Nah, ya kalau Pak beda lagi, saking baiknya itu anak-anaknya itu nyuruh bapaknya beli apa-apa ya kok ya manut gitu loh. Lah kan padahal juga kamu bapak itu baru belajar dengerin kajian, kamu suruh beli roti, kamu suruh beli arem-arem, kamu suruh beli ini, kamu itu punya Gojek, punya Grab, punya apa, beli aja sendiri kan gitu. Bapak itu lagi ngaji, kamu suruh-suruh gak connect nanti bapak lah. Kan harusnya begitu. Tapi kenapa ketika terjadi seperti itu, apa yang salah ketika anak berani kepada itu? Apa yang salah di situ Pak Ustadz ya? Ini saya ngasih juga PR, jawabannya malah PR nih. Kenapa itu anakmu itu kalau sama kamu kok nadanya itu kan nggak enak terus itu? Coba kenapa? Karena saya juga sering begitu memberi contoh. Jadi apa namanya, buah jatuh tidak jauh dari pohonnya. Ya. Nah itu mirip seperti itu. Ini makanya, buahnya kesemak. Jadi harus belajar itu di situ. Nah itu ujian, itu dari kamu itu nikah punya anak sampai besok meninggal. Itu kalau nggak selesai, itu namanya nggak lulus. Gimana kamu mau masuk surga mau di titik itu nggak lulus? Doakan saya Pak Ustadz. Saya itu doain kamu terus. Kan nggak mungkin diulang lagi dari awal ini nanti. Nanti kalau ulang dari awal, kawin lagi. Saya nggak ikut-ikut ya. Enggak, saya juga nggak ikut-ikut. Saya nggak ikut-ikut ini Pak. Tanggung jawab loh ya. Jangan dipotong itu bapaknya. Siap.
Oh, nggak apa-apa. Jadi ya inilah yang namanya tadi, kalau kita mempersiapkan pengen namanya itu masuk surga, atau benar-benar memahami, coba pahami itu Rabbana atina fid dunya hasanah dan selanjutnya itu pahami. Kebahagiaan dunia ini itu bukan harta yang banyak, bukan rumah yang gede, anaknya cuma 3, rumahnya gede sekali, itu terus buat apa? Itu anaknya kamar satu selesai, yang lainnya kosong. Loh, itu kuntilanak banyak, pocong banyak di situ nanti. Jadi yang dimaksud kebahagiaan itu yang seperti apa, Pak? Kebahagiaan itu insya Allah kalau kita merasa apa yang kita kerjakan itu ada di relnya Allah. Apa yang kita nasihatkan pada istri, pada anak itu ada di jalan Allah. Dan kemudian istri benar, kita syukuri karena istri kita sudah baik. Anak benar ini, itulah yang baik. Nah, itulah salah satu nilai kebahagiaan walaupun belum selesai. Karena ada bangga di sini bisa Enggak. Nah, itulah enggak ada rasa bangga, tapi kan rasa syukur, kan bukan bangga. Mana umpamanya bangga, istriku ini loh, istri paling nurut, paling ini, paling inilah, kan enggak ada. Sama seperti ini loh, rumahku ini saya bangun pakai ini, pakai itu, kan bangga itu namanya. Kan ditanyain ini ada apa? Oh jangan tanya itu deh, gitu kan, itu jarang orang itu kalau tanya rumahnya gitu. Jangan pasti tanya menjelaskan itu deh. Pasti menjelaskan dengan senang. Nah, itu bangga namanya. Itu Allah tidak suka. Padahal istri saya juga pengen masuk surga, Pak Ustadz. Tapi kenapa dia sering marahin saya? Aduh. Saya cuma satu aja titip sama Dede. Jangan dipotong. Ini kalau didengerin sip ini. Jadi karena apa? Karena nggak paham sehari-hari yang dikerjakan itu apa. Umpamanya kalau hafal Quran, hafal hadis, ya, ini kan harusnya dikerjakan, itu yang menjadi pahala amal soleh. Nah, ini baru amal soleh beneran. Tapi kalau cuma hafal tok, ini kan baru dititipin seperti itu. Di otak itu kan baru dititipin aja hafal. Kalau belum dikerjain, amal soleh yang mana? Baru berupa ilmu. Baru berupa ilmu di sini. Kalau sudah hafal nanti gaya lagi. Ya memang dia nggak akan ngomong nih hafal kan nggak perlu, tapi dari gaya gestur bicara dan kan kelihatan dia ini orangnya gaya. Berarti tidak ada iman karena tidak ada amal. Iya, insya Allah seperti itu. Kejawab sebenarnya. Jadi itu walaupun kita itu ngerti ilmunya, tapi harus dikerjain. Kamu ngerti itu istrimu, ya kerjain. Maksudnya? Maksudnya itu ini jangan dipotong. Bukan cuma masalah suami istri, ya kerjain. Kalau salah dinasehatin. Kan seperti itu. Kalau mamanya kamu salah, ya kamu juga harus mau dengerin. Jadi itu benar-benar menjadi satu kesatuan keluarga yang saling memahami. Komunikasi dua arah. Iya. Sehingga nanti kalau istrimu sudah gatuk klop dengan kamu tuh, paling tidak nanti kamu itu di teras ada ayam bekisar, setuju. Amin. Oh, itu pengharapan. Iya, Ji, ada yang bagus suaranya, Ji. Pakai kaset aja taruh. Pakai kaset sama patung. Zaman dulu kaset, Ustaz. Itulah ada jamu jago dulu itu loh. Ya, kasih kaset aja itu kan ada jamu jago, itu kan ada ayam jago. Ya itu. Jadi intinya adalah rumit ya. Ada neraka, ada surga, itu kita tinggal pilih yang mana. Kita nggak bisa milih surga kalau kita tidak bisa menyelesaikan. Sama seorang, dia berdoa mohon diberi rezeki oleh Allah Ta'ala, tapi dia nggak gerak-gerak. Dari mana dia bisa dapat rezeki? Kan seperti itu. Kayak umpamanya kamu atau istrimu pengen sekali dia bersosialisasi, tapi nggak pernah jalan. Ya nggak bisa. Nggak bisa. Istilahnya, atau anakmu pingin cari wanita tapi di kamar terus, gimana caranya dapat sekarang? Harusnya itu anakmu jangan di kamar lah, dia sebenarnya sudah punya guru yang hebat. Kakaknya Tidak diturunkan. Tidak diturunkan. itu mau diturunkan. siap, Ji. Gurunya itu mau nurunkan tuh mikirnya gini, ini saya mau turunkan tapi nanti aku ketahuan gitu. Alam tadi. Iya. Jadi intinya adalah insya Allah neraka tetap harus ada, surga harus ada, karena itu menjadi
penyemangat kita untuk beribadah kepada Allah Ta'ala. Jadi beribadah yang benar, jangan diberi ilmu dikit sombongnya minta ampun, kemudian nyala-nyalain saudara kita yang lain, nggak boleh. Ingat, wala tajassasu, ingat di titik itu, wala yaktab ba'dukum ba'da, itu sudah dijelaskan. Jangan mencari kesalahan orang lain, jangan merasa kita itu bergunjing-gunjingin yang sana, belum tentu kita yang benar. Karena begitu, orang Islam itu banyak yang seperti itu, merasa dirinya benar, merasa kelompoknya benar. Selesai dia nanti, semua saudara sudah diceritakan bahwa seorang yang sudah mengucap syahadat asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadur rasulullah, itu saudara. Saudara di Indonesia ya saudara, di Palestina ya saudara. Jangan di Palestina kita itu, bukan jangan ya, di Palestina kita itu membantu beneran. Yang di Indonesia kita ejek-ejek juga nggak boleh. Semuanya umat Islam itu saudara, nggak boleh diejek. Walaupun kita difitnah, tetap kita bilang itu saudara saya, nggak perlu dijawab. Selesai. Seperti itu. Nah, ini belajar dari sunnah Rasulullah Muhammad SAW seperti itu. Nah, mudah-mudahan ini bisa dimengerti, sehingga bagaimana itu Allah itu menciptakan surga dan bagaimana neraka itu menjadi gambaran siapa yang nanti akan ke sana. Jangan merasa kita itu tidak masuk neraka. Wih, itu sombong tuh. Nggak boleh itu. Nggak boleh seperti itu. Kita harus belajar bahwa kita itu masih banyak kesalahan dan dosa, dan harus diakuin. Banyak orang Islam itu mengaku manusia itu banyak salah dan dosa, tapi pada saat dia sakit, dia nggak pernah mengaku ada dosanya. Jadi lucu. Jangan seperti itu. Nah, mudah-mudahan ini bisa manfaat. Wallahu a'lam. Alhamdulillah. Terima kasih banyak Pak Ustaz penjelasannya.